morninglightmusic.io. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai semuanya, di sini kami dari Tim Putih akan diskusi singkat terkait nasionalisme pada ASN. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Ayu Norma Fiati Krisetiade dari Tim Putih Angkatan 27. Di sini saya dan teman saya, Mbak Rizka. Hai Mbak Rizka. Halo. Dan ada Mas Acini. Hai Mas Acini. Ya, halo. Nah, di sini saya dan tim putih, ada Mbak Rizka dan Mas Acini, akan sedikit membahas terkait implementasi dari nilai-nilai nasionalisme yang bisa kita terapin sebagai langsung aja nih. Menurut teman-teman, di sini ada Mbak Rizka dan Mas Acini, nilai nasionalisme apa sih yang bisa kita implementasiin sebagai ASN? Nah, di sini minta Mbak Rizka dan Mas Acini untuk memberikan contoh-contohnya. Nah, silakan yang pertama kepada Mbak Rizka, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Jadi kalau nasionalisme itu sendiri kan sebenarnya yang kita tahu artinya adalah cinta tanah air gitu. Dan kadang implementasi nasionalisme satu orang dengan orang yang lain itu bisa berbeda-beda pengerti. Kalau menurut aku sendiri, nasionalisme itu ketika aku sebagai warga negara itu bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia. Balik lagi ke posisi aku sebagai calon ASN di mana bisa mengabdikan diri untuk masyarakat, untuk Indonesia itu adalah sebagai wujud implementasi nilai-nilai nasionalisme itu sendiri. Kemudian kalau bicara tentang implementasi nilai-nilai nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari, itu sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan gitu. Bahkan mengamalkan sila-sila dari semua Pancasila itu udah termasuk wujud dari implementasi nilai-nilai nasionalisme. Contohnya gini, contoh sederhananya gini, sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita pasti punya gitu teman-teman yang berbeda agama, berbeda ras, berbeda suku, tapi kita nggak diskriminatif, kita bisa toleransi antar agama. Itu adalah wujud dari sila pertama, mau berteman dengan siapa aja, itu bisa menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia. Dari sila ke-1 itu, bagaimana kita toleransi antar agama, itu juga bisa berhubungan langsung atau bisa nyambung ke sila ketiga atau persatuan Indonesia. Jadi sebenarnya pengamalan nilai-nilai Pancasila itu tuh saling nyambung gitu, jadi satu kesatuan gitu, di mana ketika kita mengamalkan sila pertama, bisa jadi itu bisa nyambung juga ke sila yang ketiga atau persatuan Indonesia. Kemudian implementasi di tempat kerja. Banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan gitu. Berteman dengan rekan kerja siapa aja, nggak diskriminatif, kemudian juga nggak membeda-bedakan suku dengan rekan kerja, itu juga bisa salah satu bentuk wujud bagaimana kita mengamalkan sila-sila Pancasila. Sekali ya untuk diskusi siang ini bersama Mbak Rizka di sini menyampaikan bahwa dalam satu hal aja sudah mencakup dari semua sila, baik sila 1, sila kedua, ketiga, kayak gitu ya. Nah, untuk Mas Acini nih, kira-kira ada contoh lain hal yang sederhana apa sih yang ternyata tuh dari satu perbuatan itu tuh sudah mencakup dari sila-sila yang ada di Pancasila itu sendiri. Silakan Mas Acini. Oke, baiklah, terima kasih Mbak Ayu. Mungkin dalam tema nasionalisme, di mana nilai-nilai nasionalisme itu banyak terkandung di dalam Pancasila, saya juga akan coba membahas di sini, tapi berkaitan dengan sila keempat, yaitu wujud perilaku kita di kantor yang mencerminkan nilai-nilai sila keempat adalah tidak memaksakan kehendak kita, mengedepankan musyawarah dalam penyelesaian permasalahan yang ada di kantor dan pengambilan keputusan.
seperti adanya kerjasama antara kita dengan atasan, rekan kerja, dan lebih mengedepankan diskusi pada saat perencanaan. Dengan adanya kerjasama antara kita dengan atasan dan rekan-rekan di tempat kerja, itu juga mengandung nilai-nilai Pancasila di sila kelima, di mana ketika adanya kerjasama, kita pasti akan bisa atau selalu menghargai pendapat orang lain. Sudah jelas untuk tercapainya tujuan dari program atau kegiatan yang sudah kita rencanakan. Dilihat dari sila keempat dan sila kelima. Tetapi di luar dari Pancasila ada satu nilai yang bisa kita terapkan di kantor atau dalam pekerjaan sehari-hari, di mana kita bisa selalu memakai bahasa Indonesia. Kita tahu bahasa itu adalah cerminan dari nasionalisme kita, di mana di kantor itu kita nggak selalu dari satu suku bangsa. Kita ada dari yang Pulau Jawa, ada yang dari Pulau Sumatera, ada yang Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua. Contoh, ketika saya ketemu sama mereka, ya udah jelas sebagai pemupuk rasa nasionalisme, pemersatu kita itu ya bahasa Indonesia. Luar biasa sekali ya pendapat dari Mbak Ariska dan Mas Acini ini. Ternyata hal-hal yang sederhana itu yang selalu kita sudah pernah lakukan di dunia, baik di rumah maupun di lingkungan pekerjaan, itu ternyata hal-hal yang mudah yang ternyata sudah mewujudkan rasa nasionalisme kita sendiri. Sebagai contoh tadi, kita di lingkungan kerja, kita bertemu dengan rekan-rekan kerja yang berbeda-beda dari suku, dari agama, dan kita bisa menyampaikannya dengan bahasa persatuan itu bahasa Indonesia. Kita menghormati masing-masing agama, kita bertoleransi, itu sudah mewujudkan dari semuanya. Bagaimana kita berdiskusi dengan rekan, atasan, dan dari tim lain pun juga sudah mewakili dari sisi-sisi nasionalisme itu sendiri. Oke, dan untuk mengakhiri acara diskusi siang ini, bisa diberikan closing statement-nya untuk Mbak Rizka dan Mas Acini. Silahkan Mbak Rizka. Kalau dari saya sih, nggak hanya sebagai seorang ASN, tapi juga sebagai warga negara Indonesia, sepertinya pengamalan nilai-nilai Pancasila itu udah menjadi hal yang dasar buat bisa kita terapin gitu di Indonesia. Tujuannya ya untuk menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia itu sendiri gitu. Kalau dalam konteks ASN, memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, itu udah jadi hal yang membanggakan gitu sebagai ASN untuk menunjukkan bahwa ya itu nasionalisme kita di situ. Itu aja. Oke, terima kasih Mbak Rizka. Silakan Mas Acini untuk closing statement-nya. Ya, baiklah. Kalau menurut saya, mungkin saya sepakat juga dengan Mbak Rizka. Memang ketika kita berbicara tentang nasionalisme, kita tidak akan beranjak dari isu persatuan dan kesatuan. Dan dalam benak saya pun kalau terlintas pembicaraan tentang nasionalisme, itu pemikiran saya udah Sabang sampai Merauke. Jadi semuanya kalau kita udah ngomong nasionalisme, ya udah kita kecintaan kita kepada tanah air, kecintaan kita kepada negara, kecintaan kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia, dan itu yang terkandung di dalam nilai-nilai yang tadi sudah kita bahas, seperti ada Pancasila, yang di sana ada harga menghargai, kecintaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan bahasa. Jadi saya melihat nasionalisme itu persatuan dan kesatuan. Mungkin sekian, terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Nah, langsung saja kita mengakhiri dari sesi bincang singkat kita hari ini.
Terima kasih semuanya. Sampai jumpa dan bye-bye. Bye, terima kasih.